Jadi arahan yang jelas seperti apa? Atau kedua ini ukuran harapan masyarakat itu seperti apa? Ini kan kebanyakan nih politisi kita bicara mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan rakyat untuk menyerang kebijakan Pak Jokowi. Tapi ketika ditanya apa? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Oke, kita tanya dulu Bang Nasir, apa standarnya Bang? Arahannya nggak jelas. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ini politisi mengatasnamakan rakyat, politisi dipilih oleh rakyat, ya kan? Anggota politisi DPR dipilih oleh rakyat, bukan Ada politisi. 10.000 suara yang memilih itu. Jadi janganlah mengatakan kemudian politisi mengatasnamakan rakyat. Itu namanya sesuatu yang kalau menurut teman saya itu seperti orang yang mengalami darurat akal sehat. Ya, jadi darurat akal sehat. Jadi bagaimana mungkin orang mengatakan ada politisi yang mengatasnamakan rakyat? Para politisi itu, apalagi anggota parlemen, dipilih oleh rakyat. Politisi apa anggota DPR yang dipilih oleh rakyat? Ya politisi DPR. Politisi atau anggota DPR? Sama saja lah. Tidak DPR sama. Politisi. Saya politisi tapi bukan anggota DPR. Makanya saya katakan ya. Enggak, saya bicara politisi bukan anggota DPR. Ya, nah, sekarang saya langsung aja. Sini. Ukuran harapannya apa? Ya makanya, coba kalian dulu sampaikan apa yang sudah dibuat kira-kira begitu. Kalau dalam pandangan kami, ya itu nggak ada gregetnya gitu loh. Kenapa? Bisa jadi ya pembantu-pembantu yang dipilih oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden waktu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu loh. Jadi kadang-kadang ada menteri yang sesuai, yang barangkali tidak apa istilahnya ya, tidak merge dengan apa yang menjadi tugasnya begitu loh. Itu yang barangkali harus dicatat oleh Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan para pembantunya. Oke, Bang Teddy. Nggak, harus jelas dulu nih. Standarnya apa standarnya tadi? apa? Nggak gregetnya itu apa gitu. Jangan semuanya selalu bilang, oh nggak greget, Pak Jokowi tidak kerja, Pak Jokowi tidak begini, standarnya kemiskinan harusnya bagaana begitu? Naik dan segala macam. Tadi kan bisa tanya ya soal penegakan hukum. Kita bicara penegakan hukum sekarang. Kemudian Ayo, soal fokus. HAM ya. Apa HAM yang tidak Pak Jokowi lakukan? Bagaimana? Coba lihat laporan Komnas HAM ya. 2018, 2019, 2017. Coba lihat bagaimana kemudian proyek infrastruktur justru itu melanggar hak asasi masyarakat. Belum lagi kemudian dengan masyarakat adat, ya. Belum lagi penegakan hukum. Ya kita lihat bagaimana kan, kita lihat potret penegakan hukum. Adanya tragedi keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hukum itu kan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Nah masyarakat hari ini sebagian besar merasa tidak aman. Nah karena itulah yang harus menurut kami itu harus menjadi perhatian dari Presiden Jokowi. Gitu. Mungkin dijawab begini Bang Teddy, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dan juga tentunya bersama dengan kabinet selama 100 hari terakhir ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya sudah ada loh yang diinginkan oleh masyarakat Bang Teddy. Makanya kita bicara sekarang mau apa? Mau kemiskinan. Kemiskinan Bank Dunia bilang kita fokus dulu hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Apa hukum dan HAM yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini? Yang sudah dilakukan apa? Yang sudah dilakukan apa? Mungkin masyarakat lupa begitu, mungkin kita bisa mengingatkan masyarakat apa yang sudah dilakukan. Ayo, apa yang mau kita bicarakan mengenai Munir? Apa yang terjadi dengan kasus Munir? Sampai 2 tahun lagi atau 3 tahun lalu, itu Pak Jokowi dan tim sudah meminta Pak SBY untuk mengeluarkan ada dokumen yang memang tidak ada, yang hilang. Nah, sampai detik ini dokumen itu tidak pernah ada. Apa yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi? Sedangkan dulu dokumen itu katanya sudah pernah ada. Jadi contoh apa lagi? Orang selalu teriak Munir, Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikan kasus Munir. Pak Jokowi sudah lakukan, tapi ada kendala di situ. Terus apa lagi? Masalah siapa namanya kemarin ini Novel Baswedan. Apa? Apakah itu kasus politik? Bisa jadi itu kasus pribadi. Baik. Kita dapat poinnya. Coba kita tanyakan kepada KSP yang lebih dekat lagi kepada Presiden. Mungkin apa sih masyarakat ingin tahu selama 100 hari belakang ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi bersama dengan menteri-menterinya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat berdasarkan ekspektasi publik dan juga actual condition-nya, maka kita juga melihat beberapa lembaga survei yang beberapa hari lalu mendeklar tentang tingkat ekspektasi masyarakat dan kepuasan. Nah, kelihatan memang rapot pemerintah itu memang berkisaran di angka 6,8, 6,9. Berarti KPI-nya kira-kira kuning lah gitu. Nah, kuning itu sebetulnya bukan jelek, tapi membutuhkan improvement. Nah, mari kita lihat apa achievement yang sudah dilakukan dalam koridor 100 hari ini. Pertama, Presiden concern untuk menyempurnakan fondasi dalam membuat breakthrough. Breakthrough itu terobosan program yang dilakukan bukan hal yang biasa, yaitu hal yang extraordinary. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan 5,5 sampai 6% itu tidak bisa dilakukan dengan hal yang biasa-biasa saja. Dia harus dilakukan dengan hal yang leap, lompatan-lompatan
yang dilakukan dengan terukur. Nah, oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang 6%, yang saat ini masih 5%, itu tidak cukup, Pak, untuk kita mengatasi apa yang disebut dengan middle income trap. Nah, karena dikhawatirkan terjadi middle income trap itu, maka kita harus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, optimalisasi pertumbuhan perkotaan, menginterkoneksikan infrastruktur antar daerah dan antar kota, sehingga kota hidup, daerah hidup. Itulah vision pertama Pak Jokowi, adalah bagaimana meneruskan program infrastruktur dan membumikan program infrastruktur sampai dengan daerah-daerah tertinggal. Oke, kita tahan dulu di situ baik. ya. Berarti mengkoneksikan program-program infrastruktur dengan masyarakat-masyarakat di sejumlah daerah begitu Iya. ya. Nah, kita ingin dengar bagaimana tanggapan dari Prof. Musni sebagai seorang sosiolog melihat infrastruktur kaitannya dengan masyarakat, dengan pembangunan di masyarakat di seluruh tanah air. Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.